warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir logis, fokus mendalam. Jangan terkecoh soal jebakan. UTBK bukan hanya sekedar menghafal, tapi nalar yang tajam adalah andalan. Bagaimana kabarnya nih adik-adik sobat bintang semua? Wah, bersemangat semua ya, dan semakin berseri-seri untuk mempelajari soal pembahasan UTBK kita. Oke, karena waktunya sudah semakin dekat dengan tes ujian UTBK, semoga adik-adik terus bersemangat dan bisa mendapatkan PTN sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Dwi Hasifah yang akan menemani adik-adik dalam pembelajaran soal UTBK tahun 2025 kategori penalaran umum. Nah, oke, karena semuanya sudah bersemangat ya, sudah siap untuk belajar semua. Oke, sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah. Oke? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menilai kekuatan argumen dengan mengidentifikasikan pernyataan yang memperlemah atau tidak memperlemah argumen. Ya. Oke, ini adalah soal yang pertama kita bahas bersama. Ada sebuah teks dan kemudian ini adalah pertanyaannya, manakah pernyataan-pernyataan berikut. Jadi nanti pernyataannya bukan hanya ada satu, tapi ada beberapa seperti yang sudah Budi jelaskan barusan ya. Nah, kita bahas teksnya dulu. Komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas yang berpindah-pindah. Namun di sini ada kata namun pada saat yang sama pengguna harus dapat mengakses komputer. Nah, di sini walaupun kata namun, tapi itu tetap mendukung teks yang sebelumnya ya. Jadi di mana pengguna itu melakukan aktivitas yang berpindah-pindah, namun juga harus mengakses komputer, gitu ya. Jadi kata namunnya ini adalah mendukung teks yang sebelumnya. Kemudian manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa, termasuk restoran dan kafe. Ya. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Kemudian pertanyaannya yaitu kita akan mencari yang memperlemah dan yang tidak memperlemah. Oke. Nah, ini pernyataan yang pertama. Komputer tablet mempunyai fungsi yang lengkap dengan harga mahal. Nah, di situ ada kata negatif yaitu mahal. Padahal di teks ini tidak menjelaskan kata-kata mahalnya atau fungsinya yang lengkap tersebut. Jadi ini adalah termasuk yang apa? Memperlemah ya. Kita biru. Pernyataan 1 M, memperlemah. Kemudian kita lanjut di pernyataan kedua. Nah, di pernyataan yang kedua ini kita ganti warna hitam. Fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan. Nah, padahal tadi kan sudah diperjelas di kata namun tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Sedangkan yang tadi yang ini, nah yang ini, namun ini dapat menggunakan komputer, bisa menggantikan. Jadi untuk pernyataan yang ini itu adalah apa? Memperlemah. Ya, memperlemah karena di situ menyatakan tidak dapat menggantikan ya. Oke, pintar semua gitu sudah. Ini juga memperlemah karena menyampaikan tidak bisa menggantikan. Sedangkan di teks atau di bacaan itu menyampaikan bisa menggantikan. Kemudian pernyataan yang ketiga, penjualan komputer tablet mengalami peningkatan. Wah, ini juga positif ya. Mengalami peningkatan. Berarti ini apa? Tidak memperlemah. TM. Pernyataan 3. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang terakhir. Usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer tablet pada pemesanan makanan. Tradisional, tidak menggunakan. Nah, padahal tadi kan di sini tidak menyebutkan entah itu kafe, nah ini restoran dan kafe baik itu modern ataupun tradisional dapat menggunakan komputer tablet gitu ya. Jadi yang ini juga masuk yang apa? Betul, yang ini juga memperlemah. Nomor 4 ya ini ya. Nomor 4 memperlemah. Jadi jawabannya adalah M, terus MM, nomor 3 TM dan M. Ada MM, TM, M. Yang D jawabannya yang D. Oke, yang D ya. Oke, ada yang punya opsi lain? Kita diskusi. Yang A. Yang A itu M, TM, TM, M.
Oke, yang A itu hanya beda di poin kedua saja ya. Kita bahas bareng-bareng lagi di poin kedua. Oke, bagus sekali pendapatnya. Poin kedua itu adalah yang ini ya, yang ini ya. Fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Nah, ini jelas ya, di situ pernyataannya itu tidak bisa. Sedangkan di bacaan, mana tadi? Nah, namun pada saat yang sama pengguna harus dapat menggunakan komputer. Nah, di sini ya. Jadi dia itu si komputer tablet maupun komputer itu sendiri itu fungsinya sama. Jadi untuk pernyataan ini itu adalah apa berarti? Ya, memperlemah. Jadi yang poin kedua itu yang memperlemah. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi yang memperlemah. Jadi bukan kita lihat pada faktanya atau pada kenyataan sehari-hari, tapi kita sesuaikan dengan teksnya, seperti itu ya. Jadi bagaimanapun teksnya, entah itu bertentangan dengan fakta atau itu adalah hanya sebuah opini, namanya teks, ini adalah argumen atau pendapat, dan pernyataan-pernyataannya itu harus disesuaikan dengan soalnya tersebut. Oke, soal pertama ya, kita hapus dulu. Soal pertama clear ya, nanti kita akan lebih mencoba banyak latihan supaya lebih terbiasa, karena ini adalah soal yang IRT-nya tinggi. Jadi misalkan tadi ada tuh, padahal kan yang di poin, padahal kan yang di poin A sama D itu kan hanya beda di satu poin. Nah, pernyataan 1 sudah benar, pernyataan 3 benar, pernyataan 4 benar. Nah, tapi di pernyataan 2-nya kita salah. Nah, ini adalah skornya berapa? Tetap 0 ya. Sedangkan kalau misalkan kita ini benar semua, jadi ini harus benar semua ya untuk satu soal. Ini akan IRT-nya tinggi. IRT-nya tinggi berarti nanti ini misalkan 5 ya, tinggal 5 dikali 1 sama dengan 5. Kalau ini nanti bisa, kalau soal yang lainnya mungkin 1 kali 1, kalau ini bisa 5 kali 1 sehingga IRT-nya tinggi gitu ya. Jadi kita harus lebih fokus, seperti pantun yang Budi sampaikan tadi, harus fokus. Fokus adalah andalan, bukan hanya menghafal. Oke? Seperti itu ya. Clear ya soal pertama ya. Kita lanjut di soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Soalnya adalah berdasarkan informasi pada teks di atas. Diingat ya, kita masih ingat kalau kita ada teks bacaan atau apapun, baca soalnya dulu supaya waktunya tidak habis ya. Jadi soal dulu, kalau sudah paham soalnya baru kita cari jawabannya pada teks atau baca langsung di pilihan bedanya. Berdasarkan informasi pada teks di atas, simpulan. Nah, simpulan yang benar. Nah, ini yang benar ya. Jadi kan kadang ada yang pertanyaannya itu yang salah, kesimpulan yang salah atau yang benar. Di sini ada kesimpulan yang benar. Berarti di sini menanyakan apa? Yang apa? Yang tidak memperlemah ya, yang tidak memperlemah atau yang mendukung. Ya, yang sesuai sama teksnya, kesimpulannya. Kita harus cari ide pokoknya dulu, baru untuk bisa menyimpulkan. Oke, kita baca bareng-bareng. Kita cek teksnya. Data Badan Statistik menunjukkan bahwa gula merupakan komoditas dengan konsumsi tertinggi di Indonesia. Padahal tingginya konsumsi gula menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Nah, ini berarti saling berkaitan ya. Gula itu merupakan komoditas pangan yang tertinggi, dan dengan mengkonsumsi gula yang tinggi itu dapat meningkatkan diabetes. Dan kalau yang ketiga ini, minuman manis sedikit digemari itu apabila konsumsi gulanya rendah. Jadi kembali ke gulanya lagi gitu ya. Jadi di sini gula itu menyebabkan peningkatan diabetes. Kemudian dari diabetes ini, langsung ke minuman manis ini yang rendah itu akan mengurangi gula, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini pernyataan yang A, kita langsung cek ya, langsung eliminasi supaya waktunya tidak habis. Konsumsi gula mengalami penurunan apabila penderita diabetes berkurang. Apakah konsumsi gula itu menurun kalau diabetesnya itu berkurang? Belum tentu, dan di teks juga tidak dibahas. Dan ini kebalik ya, bukan karena gulanya menurun, bukan karena permintaan gula itu menurun, kemudian penyakit diabetesnya juga menurun. Tidak, ini berbalik. Sebaliknya ya, sebaliknya. Kemudian yang B, penderita diabetes berkurang ketika sedikitnya minuman manis yang dijual. Emang
di teks disebutkan diabetes itu dikarenakan minuman manis, tidak, tapi dikarenakan tingginya permintaan gula di sini ya. Ini juga tidak sesuai atau bukan kesimpulannya. Kemudian yang C, banyak minuman manis yang dijual membuat masyarakat menyukai. No, bukan juga. Bukan karena banyak dijual, mana tadi? Bukan karena banyak dijual kemudian banyak disukai. Itu tidak, tapi karena memang orang-orang tingkat permintaan gula yang tinggi itu menyebabkan diabetes tadi ya di soalnya itu. Kemudian yang D, ini juga tidak salah. Ini yang tadi juga salah. Yang D, peningkatan penyakit diabetes diakibatkan minuman manis banyak digemari masyarakat. Tidak disebutkan juga. Jadi diabetes itu bukan dari peningkatan gulanya, bukan dari minuman manisnya, tapi minuman manis ini karena digemari ya. Kalau permintaan gulanya tinggi, maka minuman manisnya juga banyak yang dijual. Bukan karena meningkatkan penyakit diabetes gara-gara minuman manis yang dijual, tidak. Ini juga salah. Kemudian yang E, banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Nah, ini yang tepat. Jadi bukan banyaknya minuman manis yang digemari meningkatkan tingginya gula, bukan, tapi tingginya konsumsi, bukan meningkatkan tingginya diabetes, mohon maaf ya. Jadi bukan banyaknya minuman manis menyebabkan diabetes, tapi banyaknya minuman manis meningkatkan tingginya konsumsi gula. Itu yang sesuai dengan teks, gitu ya. Jadi kita harus teliti, benar-benar teliti nih di sini ya. Semua A, B, C, D, dan E itu seakan-akan benar jawabannya. Jadi, tapi kita harus kembali lagi ke teks, harus lebih fokus. Dan saat kita membaca teks yang ini, ya, saat kita membaca teks yang ini, kita harus benar-benar memahami urutannya dari gula ke diabetes, dari diabetes ke minuman itu urutannya bagaimana. Jangan sampai terbolak-balik ya, fokusnya di situ. Oke. Udah, sudah selesai, sudah cukup pertemuan kita. Terima kasih antusiasnya adik-adik bintang pelajar semua, sobat belajar. Terima kasih. Bismillah, kita bisa PU 1000, skornya 1000, kemudian lolos PTN impian dan penalaran umum itu easy ya, karena kita terbiasa belajar, karena kita terbiasa berarti akan terbiasa. Insya Allah soal-soalnya nanti akan kurang lebih sama, bahkan teksnya kalau kita sudah terbiasa mengerjakan teks-teks seperti itu, nanti kita akan mudah mendapatkan itu ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk contoh soal yang satu ini, yang pilihan gandanya kompleks, memperlemah tidak memperlemah, itu kita harus lihat dari teksnya. Lihat dari teksnya. Teksnya itu membahas tentang hal positif atau hal negatif. Kalau teksnya membahas hal positif, berarti pernyataannya cari yang positif, dan sesuai teks juga ya, bukan sesuai dengan keseharian kita. Dan misalkan teksnya membahas hal yang negatif, misal penggunaan teknologi kan ada yang positif dan negatif. Misalkan di teksnya itu membahas yang negatif, penggunaan teknologi menyebabkan siswa ketergantungan, menyebabkan siswa malas belajar, menyebabkan siswa tidak berpikir kritis dan sebagainya. Jadi yang memperlemah itu justru yang baik-baiknya. Penggunaan teknologi dapat membantu pekerjaan kita, itu tidak sesuai, itu memperlemah. Jadi harus sesuai sama teksnya. Kalau teksnya itu membahas hal yang negatif, maka pilihan pernyataannya yang tidak memperlemah adalah yang sesuai sama teksnya, yaitu yang hal negatif juga, gitu ya. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, ini sama ya, menyimpulkan itu juga mencari pernyataan yang sesuai atau yang tidak memperlemah kesimpulannya ini. Jadi kita cek lagi yang paling sesuai atau yang relevan dengan bacaan yang tersebut itu. Oke, seperti itu ya kesimpulannya. Jadi tetap semangat dalam belajar UTBK, yakin kita bisa lolos di PTN impian kita, yakin soal P mudah, dan silakan buat kalian yang mau belajar di rumah, kemudian ada kesulitan, silakan kontak Bu Dwi untuk belajar bareng, dipersilakan. Karena waktunya di sini terbatas dan kita harus beralih ke kegiatan yang lain, kita tutup dulu pertemuan hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Berbincang ilmu hati pun lega. Ucapan salah mohon dimaafkan. Semoga berkah dari Yang Maha Kuasa. Kita berjumpa lagi dalam kebaikan. Sampai jumpa sobat pelajar. Bu Dwi akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi belajarnya.